Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang CPNS di channel Febriansah Ahdiat. Dalam video kali ini akan dibahas soal tes CPNS TWK Tes Wawasan Kebangsaan Part 1. Metode pembahasannya adalah jumlah soal yang akan dibahas dalam video ini sebanyak 30 soal sesuai dengan jumlah soal yang diujikan di SKD CPNS yang saya himpun dari berbagai sumber. Saya akan membacakan soal dan opsinya secara lengkap. Saya akan memberi jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat terlebih dahulu menjawab soalnya. Jika teman-teman membutuhkan waktu lebih banyak, silakan videonya di-pause. Jika teman-teman ingin menghitung skor TWK-nya, silakan dicatat jumlah soal yang benar dikali 5 poin dan yang salah 0 poin. Langsung pada soal pertama. Salah satu sarana komunikasi antar suku bangsa yang berbeda di Indonesia adalah A. Tempat rekreasi, B. Tempat ibadah, C. Bahasa nasional, D. Ideologi negara, E. Gedung sekolah. Jawaban yang benar adalah C. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga sebagai satu-satunya bahasa resmi nasional di Indonesia. Selanjutnya soal 2. Terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan kepartaian atau partai politik secara hukum dilatar belakangi oleh A. Kebebasan berserikat dan berkumpul, B. Kebebasan melakukan kegiatan, C. Hak memiliki anggota legislatif, D. Hak sama bagi semua penduduk, E. Kewajiban berpartisipasi dalam pembangunan. Jawaban yang benar adalah A. Kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan kepartaian partai politik secara hukum dilatar belakangi oleh kebebasan berserikat dan berkumpul. Baik, selanjutnya soal nomor 3. Salat bagi umat Islam, kebaktian bagi umat Kristen, dan sembahyang di pura bagi umat Hindu Bali. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam agama terdapat unsur A. Tujuan keagamaan, B. Umat beragama, C. Ritual keagamaan, D. Kepercayaan agama, E. Simbol keagamaan. Jawaban yang benar adalah C. Ritual keagamaan. Ritual keagamaan menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal, sedangkan praktik keagamaan menyangkut hubungan vertikal juga hubungan horizontal atau hubungan antar sesama manusia. Selanjutnya soal 4. Alasan kemajemukan masyarakat Indonesia karena A. Indonesia sudah sejak dahulu dijajah oleh bangsa lain. B. Posisi Indonesia memungkinkan datangnya berbagai bangsa. C. Politik
kolonial Belanda yang bersifat terbuka. D. Rakyat Indonesia mudah menerima budaya asing. E. Nenek moyang Indonesia dari berbagai daerah. Jawaban yang benar adalah B. Posisi Indonesia memungkinkan datangnya dari berbagai bangsa. Pembahasannya, terbentuknya kemajemukan masyarakat Indonesia karena hal-hal sebagai berikut. 1. Kondisi wilayah NKRI yang terdiri kurang lebih 17.058 buah pulau besar dan kecil berkembang melahirkan keragaman budaya. 2. Letak wilayah Indonesia yang strategis pada posisi silang sehingga memungkinkan terjadi kontak dengan bangsa-bangsa lain. 3. Perbedaan iklim dan topografi di antara daerah satu dengan daerah lainnya mengakibatkan terbentuknya aneka budaya kelompok masyarakat. Selanjutnya, soal 5. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah bunyi pasal A. 22E ayat 3, B. Pasal 22C ayat 1, C. Pasal 22E ayat 1, D. Pasal 22E ayat 2, E. Pasal 24 ayat 1. Jawaban yang benar adalah E. Pasal 24 ayat 1 menjelaskan mengenai kekuasaan kehakiman. Berikutnya, soal 6. Kedudukan Perpu dengan undang-undang adalah A. Lebih tinggi, B. Lebih rendah, C. Sejajar, D. Saling melengkapi, E. Saling meniadakan. Jawaban yang benar adalah C. Kedudukan Perpu dengan undang-undang adalah sejajar. Yang membedakan hanyalah Perpu dibuat Presiden dalam keadaan memaksa dan tanpa persetujuan DPR. Berikutnya, soal 7. Yang termasuk pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan paham negara persatuan dan dasar negara adalah Pancasila. B. Negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan dasar negara adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. C. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, memiliki segenap cita-cita kemerdekaan bangsa. D. Negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan dan merupakan bentuk pernyataan kemerdekaan. E. Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Jawaban yang benar adalah A. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan paham negara persatuan dan dasar negara adalah Pancasila. Pembahasannya adalah pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri dari 4 alinea, juga memiliki pokok-pokok pikiran yang sangat penting berikut ini. A. Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan paham negara persatuan. B. Dasar negara adalah Pancasila. Berikutnya soal 8. Negara memprioritaskan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya adalah A. 10% dari APBN, B. 15% dari APBN, C. 20% dari APBN, D. 25% dari APBN, E. 30% dari APBN. Jawaban yang benar adalah
C. 20% dari APBN. Anggaran pendidikan diprioritaskan negara sekurang-kurangnya 20% dari APBN sesuai dengan pasal 31 ayat 4. Soal 9. Bila terjadi kekosongan wakil presiden, yang dilakukan adalah A. Presiden langsung memilih pengganti. B. Wakil presiden langsung menggantikan. C. Dalam maksimal 30 hari, DPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden. D. Dalam waktu maksimal 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. E. MPR mengangkat wakil dari anggota partai politik peserta pemilu yang meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya. Jawaban yang benar adalah D. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dalam waktu maksimal 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Berikutnya soal 10. Pembentukan Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada A. Aturan peralihan pasal 1. B. Aturan peralihan pasal 2. C. Aturan peralihan pasal 3. D. Aturan peralihan pasal 4. E. Aturan peralihan pasal 5. Jawaban yang benar adalah C. Aturan peralihan pasal 3. Aturan peralihan pasal 3 Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2003. Dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berikutnya soal 11. Kunci pokok sistem pemerintahan mengenai struktur organisasi sistem politik, terutama tentang hakikat sistem kabinet presidensial dalam penjelasan UUD 1945 berjumlah A. 9 kunci pokok, B. 7 kunci pokok, C. 6 kunci pokok, D. 5 kunci pokok, E. 4 kunci pokok. Jawaban yang benar adalah B. Ada 7 kunci pokok. 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan adalah 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. 2. Mempunyai sistem konstitusional. 3. Kekuasaan yang tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berikutnya soal 11. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan presiden selaku kepala negara adalah A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. B. Menyatukan negara dalam keadaan bahaya. C. Memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. D. Memberikan gelar, tanda jasa, dan
hak-hak lain tanda kehormatan. E. Sebagai mandataris MPR. Jawaban yang benar adalah A. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Berikutnya soal nomor 13. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi A. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, D. Pasal 28 ayat 4 UUD 1945, E. Pasal 30 ayat 6 UUD 1945. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 27 ayat 1. Amandemen kedua UUD 1945 berbunyi, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Soal 14. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun adalah bunyi UUD 1945 yang diamandemen, yaitu A. Pasal 22C ayat 1, B. Pasal 22B ayat 1, C. Pasal 22D ayat 1, D. Pasal 22C ayat 3, E. Pasal 22D ayat 2. Jawaban yang benar adalah D. Pasal 22C ayat 3. Dalam amandemen ketiga UUD 1945 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Berikutnya soal 15. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam UUD 1945 pasal A. 28 ayat Pasal 28A, B. Pasal 28B, C. Pasal 28C, D. Pasal 28D, E. Pasal 30A. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 28C. Pasal 28C ayat 1 Amandemen kedua UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Berikutnya soal 16. UUD 1945 menurut hak-hak asasi manusia atau warga negara. Hal itu dapat kita lihat dalam A. Batang tubuh, B. Aturan peralihan, C. Amandemen tahun 1999, D. Pembukaan UUD 1945, E. Peraturan pelaksana. Jawaban yang benar adalah D. Pembukaan UUD 1945.
Alinea pertama adalah suatu pengakuan hak asasi kemerdekaan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Alinea kedua adalah pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan hak asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Alinea ketiga adalah hak kodrat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Alinea keempat memuat tujuan negara. Berikutnya soal 17. Setiap warga negara yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak pilih aktif, yaitu A. Hak untuk menjadi wakil rakyat, B. Hak untuk menjadi anggota DPR, C. Hak untuk memilih anggota DPR, D. Hak untuk dipilih menjadi DPR, E. Hak untuk mencalonkan diri. Jawaban yang benar adalah C. Hak untuk memilih anggota DPR. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Berikutnya soal 18. Manusia yang beradab adalah manusia yang A. Tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh nilai-nilai kebudayaan. B. Bertindak tidak sewenang-wenang. C. Memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya. D. Mengambil keputusan dengan voting. E. Melakukan sesuatu hal karena ingin dilihat orang lain. Jawaban yang benar adalah A. Tingkah laku dan perbuatannya didasari oleh nilai-nilai kebudayaan. Manusia beradab adalah manusia yang memiliki aturan, yang segala tingkah lakunya didasari oleh aturan dan nilai-nilai kebudayaan. Berikutnya soal 19. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila menurut UUD 1945 adalah A. Setiap warga negara bebas bersaing dan berusaha. B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. C. Perusahaan negara merupakan sokoguru ekonomi. D. Negara mengatur seluruh sistem ekonomi nasional. E. Pemerintah mengawasi perkembangan usaha swasta. Jawaban yang benar adalah B. Cabang produksi penting dikuasai oleh negara. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi tercantum dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Berikutnya soal 20. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara. B. Kemauan negara. C. Keputusan bersama seluruh rakyat. D. Pemikiran negara baru. E. Kesepakatan para pendiri bangsa. Jawaban yang benar adalah A. Dasar dan ideologi negara. Dengan memiliki dasar dan ideologi,
Sebuah negara dapat hidup dengan arah dan tujuan yang jelas. Pancasila dianggap paling sesuai dengan sendi dan kebudayaan Indonesia. Berikutnya soal 21. Sumber tertib hukum yang dianut negara Republik Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini, kecuali A. UUDS, B. Proklamasi, C. UUD, D. Dekret Presiden, E. Supersema. Jawaban yang benar adalah A. UUD, Undang-Undang Dasar. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, atau naskah yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu menurut ketetapan MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila, Proklamasi, Dekret Presiden, Undang-Undang, dan Supersema. Berikutnya, soal 22. Setiap produk hukum yang dihasilkan di negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tercantum pada A. TAP MPR nomor 5 MPR tahun 1973. C. TAP MPR nomor 2 MPR 1978. C. TAP MPR nomor 4 MPR 1978. D. TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. E. TAP MPR nomor 6 MPR 1978. Jawaban yang benar adalah D. TAP MPRS nomor 20 MPRS 1966. Penjelasannya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, antara lain sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan ilmu pengetahuan umum. Berikutnya soal 23. Beribadah dan menganut agama merupakan hak asasi A. Pribadi, B. Perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya, E. Universal. Jawaban yang benar adalah A. Pribadi. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Bagian kelima Pasal 22 Ayat 10 tentang hak atas kebebasan pribadi. Berikutnya soal 24. Badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya. Berikut ini beberapa badan peradilan yang dimaksud, yaitu A. Peradilan militer, peradilan umum, PT UN,
peradilan agama. B. Peradilan militer, peradilan sipil, peradilan umum, peradilan agama. C. PT-UN, peradilan agama, peradilan sipil, peradilan militer. D. Peradilan umum, peradilan rakyat, peradilan agama, dan peradilan militer. E. Peradilan agama, PT-UN, peradilan rakyat, peradilan militer. Jawaban yang benar adalah A. Peradilan militer, peradilan umum, PT-UN, dan peradilan agama. Menurut pasal 24 ayat 2 Amandemen ketiga UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berikutnya soal 25. Kebebasan mengeluarkan pendapat, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dijamin oleh UUD 1945. Kebebasan tersebut harus dilandasi rasa tanggung jawab karena sesuai kodratnya manusia, yaitu A. Senantiasa hidup bermasyarakat, B. Bersikap dan bertindak rasional, C. Dapat dikenakan sanksi hukum, D. Cenderung mementingkan diri sendiri, E. Mempunyai perasaan dan pikiran. Jawaban yang benar adalah A. Senantiasa hidup bermasyarakat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai kodratnya, manusia mempunyai cipta, akal, rasa, perasaan, pikiran, dan karsa atau kehendak. Berikutnya soal 26. Dalam rangka pembangunan bidang budaya, kedudukan kebudayaan daerah sangat penting sebagai A. Unsur kebudayaan nasional, B. Puncak kebudayaan nasional, C. Ciri khas kebudayaan nasional, D. Dasar kebudayaan nasional, E. Lambang kebudayaan nasional. Jawaban yang benar adalah A. Unsur kebudayaan nasional. Arah kebijakan pembangunan dalam bidang kebudayaan adalah mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, yaitu budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal, termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa. Berikutnya soal 27. Apabila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya, secara yuridis adalah A. Tiap-tiap warga negara berhak melakukan pembelaan terhadap negara. B. Tiap-tiap warga negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan negara. C. Pembelaan negara terhadap negara hanya dilakukan oleh polisi dan TNI. D. Warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. E. Partai politiklah yang memiliki kewajiban utama untuk membela negara. Jawaban yang benar adalah D. Warga negara berhak dan berkewajiban untuk membela negara. Apabila negara dinyatakan dalam keadaan berbahaya,
Secara yuridis berdasarkan UUD 1945 pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara terhadap berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Berikutnya soal 28. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam titik-titik. A. Pidato Bung Karno. B. Proklamasi 17 Agustus 1945. C. Pembukaan UUD 1945. D. Piagam Jakarta. E. Kitab Negara Kertagama. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila yang asli terdapat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, meskipun tidak tercantum kata Pancasila, tetapi bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa 5 prinsip yang menjadi dasar negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Berikutnya soal 29. Zoon Politikon memiliki arti bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Teori ini dicetuskan oleh A. Plato, B. Aristoteles, C. Napoleon, D. J.J. Rousseau, E. George Washington. Jawaban yang benar adalah B. Aristoteles. Manusia adalah zoon politikon merupakan teori dari Aristoteles. Terakhir, soal 30. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal adalah A. Nilai-nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. C. Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. D. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. E. Pancasila berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal ini artinya Pancasila dapat diterapkan dan digunakan di bagian manapun di seluruh dunia. Baik teman-teman pejuang CPNS, demikian pembahasan 30 soal SKD TWK tes wawasan kebangsaan. Bagaimana? Berapa skornya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan semoga pada tes CPNS 2021 mendapatkan nilai yang terbaik dan lulus menjadi PNS. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya yang masih membahas tentang soal-soal tes CPNS, baik itu TWK, TIU, dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP, dan juga pembahasan soal SKB, seleksi kemampuan bidang. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.